baik karena nature-nya adalah ilegal, informal, underground, shadow, apapun namanya, pokoknya kira-kira yang enggak hitam atau enggak putih gitu, kira-kira yang grey-grey tadi. Ini yang kemudian sedang kita terus rumuskan. Tadi banyak yang menanyakan kepada saya mengenai tax ratio dan roadmap-nya. Kami akan dan sedang menyusun, karena ini memang bagian. Yang terus terang, Bapak-bapak dan Ibu sekalian juga bertanya cukup banyak di sini dan sudah berkali-kali panjang, ngeliat sendiri, nggak ada yang ditutup-tutupin, buang, masuk sampai ke jeroannya Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai dan PNBP, kita semuanya udah tahu. Atau mungkin kalau yang baru mungkin nanti pengen masuk jeroan lagi, monggo aku undang juga ngeliat lagi ke dalam jeroan itu daleman Pak. Hati, amplak dan segala macam jantung kira-kira jeroan itu. Jadi kami juga lihat tadi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian, waktu kita bicara tentang Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, itu debatnya juga banyak banget di ruangan ini dengan Bapak dan Ibu sekalian. Karena Bapak dan Ibu sekalian adalah mewakili suara rakyat dan banyak sekali stakeholder di luar, makanya waktu itu ditampunglah banyak, tadi yang disebutkan, siapa tadi yang menyampaikan pasal di dalam Undang-Undang HPP? Pak Zidan. Bener nggak? Bukan. Pak siapa? Pak Faleh. Oh, Pak Faleh. Pak Khalid. Oh, yang mahasiswa saya yang pinter banget. Masa lupa sama mahasiswanya? Yang mahasiswanya lebih pinter dari gurunya. Iya, tapi bener loh, pinter banget loh. Boleh. Pak Khalid ya. Jadi Pak Khalid tadi yang sudah menyampaikan debat mengenai PPN 11-12% itu juga sudah sangat dalam. Waktu itu banyak membahas pro cons. Apakah tujuannya untuk tadi, karena ini kan Bapak dan Ibu sekalian tuh pinter-pinter ya. Jadi udah tahu kita debat begitu, tapi ditaruh dalam konteks hari ini kan jadi lain lagi nih konteksnya. Tadi waktu dijajarkan dengan Bu, ini ekonomi lagi melemah kok Ibu naikin PPN. Loh, waktu kita bahas juga cukup banyak debat mengenai itu. Tapi counter cyclical kita jaga Bu Anies, karena itu adalah keinginan kita. Nah, Pak Khalid tadi menyampaikan yang PPN 12% dengan pada saat yang sama ada tarif pajak yang boleh mendapatkan 5, 7, apalagi bahkan bisa dibebaskan, dienolkan yang tadi. Yang disampaikan oleh beberapa bapak-bapak yang lain tadi mengenai sebetulnya ada loh dan memang banyak. Kalau kita hitung nanti teman-teman pajak, Pak Anggito atau Pak Suryo, Pak Yon di sini yang ngitung-ngitung banyak sekali. Bisa menyampaikan secara detail exemption atau fasilitas untuk dienolkan atau dibebaskan atau mendapatkan tarif lebih rendah 5-7% itu ada di dalam aturan-aturan tersebut. Saya setuju Bapak dan Ibu sekalian bahwa kita perlu untuk banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat. Artinya meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk. Debatnya cukup panjang di sini. Jadi nanti kami akan sampaikan. Jadi di sini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian, sudah ada undang-undangnya. Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan tapi dengan tadi penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa, bukannya membabi buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Namun pada saat yang lain APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon seperti yang kita lihat dalam episode-episode seperti waktu Global Financial Crisis, waktu terjadinya pandemi, itu kita gunakan APBN. Saya rasa itu mungkin yang overview yang besar sekali yang saya ingin sampaikan. Ya. Sebelum ganti topik Bu, karena Ibu masih tadi soal pajak dan tax ratio, saya ingin penegasan nih Bu. Tax ratio 23% itu masih jadi acuan atau tidak Bu?
Aspirasi kan tetap Bapak. Kalau kita mengatakan bahwa Indonesia dianggap tax rasionya paling rendah di ASEAN, kan itu bukan sesuatu yang membanggakan kita, Pak. Tapi pada saat yang sama ekonomi kita juga growth-nya cukup decent. Jadi berarti ini sesuatu yang harus kita pelajari. Maka waktu dengan presiden terpilih atau sekarang jadi presiden Pak Prabowo sudah menjadi presiden, kami juga mendiskusikan mengenai bagaimana untuk bisa meningkatkan tax ratio itu. Dan tentu itu menjadi tugas, enggak hari ini harus saya jawab semuanya, karena kalau tadi bicara tentang roadmap-nya, sektornya mana saja, Pak Anggito jadi wamen baru berapa minggu Pak? Jadi 2 minggu, 3 minggu lah. Jadi kami sedang menyiapkan juga Pak, tapi kalau Pak Dolvi menyampaikan beberapa, kan saya selalu menyatakan tax ratio kita dan kenapa kita ada di situ, kita menjelaskan di sini. Kalau teman-teman di Komisi 11 juga melihat ada potensi loh. Nah sekarang dengan Pak Anggito juga ada tadi berbagai yang disebut berbagai kegiatan ekonomi yang potentially selama ini belum